Ya enak kan Habib Rizik, si Oh Habib ya Allah. Lato-Lato itu semuanya. Astagfirullah. Habib Rizik adalah Habib Lato-Lato katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video di mana ada salah satu pernyataan dari orang yang gila. Ini orang gila kalau menurut saya, orang tidak jelas, orang tidak waras. Katanya dia mantan guru di Al Zaitun. Dan di video ini saya cukup geram ya teman-teman, ketika saya pertama kali nonton, di mana Saifuddin Ibrahim ini memberikan pernyataan yang menghina atau menyatakan hal-hal yang tidak baik terhadap para habaib di Indonesia, terkhusus kepada Habib Rizik Syihab. Oke, coba kita langsung reaction seperti apa pernyataan dari orang ini, dan ini wajib kita tanggapi. Kapan bangsaku ini? Kamu harus tahu ya, saudara-saudara Al-Qadrunia ini tidak ada kaitannya dengan menghina ataupun menipu, berbohong, nggak ada. Mau bilang ya kepada saudara-saudaraku, jangan percaya dengan ajaran itu. Ajaran apa? Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan mendoakan Mamat dan keturunannya. Ya Allah, selamatkan Mamat dan turunannya. Ya Allah. Tidak ada ajaran kayak begitu. Ataupun ya Allah, selamatkan Musa dan keturunannya. Nggak ada. Seperti yang diperintahkan di dalam Quran surat ke-33 ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa untuk keselamatan Mamat dan Kata siapa? keturunannya. Nauzubillah. Inilah kalau orang tidak paham bahasa Arab dan tidak paham apa itu sebenarnya sallu atau solawat. Di mana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di mana Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, solawat itu adalah penghormatan, menghormati, memberikan puji-pujian, ya, memberikan puji-pujian, sanjungan dan juga terhadap kepada Nabi Muhammad. Kita memuliakan. Karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan tahu Islam tidak akan pernah sampai kepada kita. Dan kita di dalam bentuk kecintaan kita, rasa syukur kita karena kita dikenalkan kepada syariat, dikenalkan kepada Islam, dikenalkan kepada Allah oleh Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk menghormatinya. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada kedua orang tua saja kita wajib untuk hormat. Kepada kedua orang tua saja wajib kita menghormatinya. Setelah kedua orang tua, orang yang patut kita muliakan di dunia ini yang masih hidup tentunya adalah guru. Orang kedua setelah kedua orang tua adalah guru. Karena apa? Guru apapun, terkhusus guru agama. Guru agama kita ini adalah orang yang menyampaikan kita kepada Islam. Begitu. Kita wajib hormat. Itu juga termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghormati kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, dan juga menghormati kepada guru dan patuh kepada nasihat guru. Karena guru memiliki ilmu di mana dia mengamalkan ilmunya dari guru-gurunya, dan dari guru-guru ini ilmu tersebut mengalir kepada kita yang datangnya bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, logikanya begini teman-teman. Ketika kita berjalan di jalan yang gelap, kita tidak memiliki cahaya. Orang yang berjalan di jalan kegelapan, dia akan butuh cahaya. Orang yang kelaparan, dia akan butuh makanan. Orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad ada, itu mereka seperti berjalan di tengah kegelapan. Itulah kenapa disebutkan Rasulullah itu diutus untuk membawa manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Begitupun dengan kita. Ketika kita tidak kenal dengan Islam dan setelah itu kita belajar Islam, sumbernya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Boleh gak kita menghormati Nabi Muhammad? Boleh gak kita mencintai Nabi Muhammad? Boleh, wajib, harus. Kenapa? Bentuk cinta kita. Begitu, bukan hidup ya Allah, Nabi Muhammad sudah selamat di situ, bagaimana denganku? Nabi Muhammad ketika membuat pernyataan kepada sahabatnya bahwa pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah di antara para sahabat yang paling engkau rindukan?" Lalu Rasulullah menjawab, yaitu umatku, di mana mereka mencintaiku, beriman kepadaku, tetapi mereka tidak pernah bertemu denganku. Rasulullah
mencintai kita. Rasulullah memikirkan kita. Meskipun kita tidak bertemu dengan beliau secara langsung. Jauh usia kita dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad selalu mendoakan kita, mencintai kita, memikirkan kita. Begitu mulianya Rasulullah. Dan kita dilarang oleh orang kafir seperti ini, kita dilarang untuk memberikan penghormatan. Seolah-olah kita tidak peduli dengan kita dan selalu mendoakan Nabi Muhammad. Kalau konsep yang dinyatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini, dia menyatakan ke depan publik, kita seolah-olah tidak boleh mendoakan Nabi Muhammad. Doakan diri sendiri saja. Karena belum tentu Nabi Muhammad memikirkan kita, begitu. Seolah-olah enak Nabi Muhammad banyak yang mendoakan. Dan kita, siapa yang mendoakan? Ini adalah pemikiran orang yang tidak pernah tahu balas budi. Kalau kepada Nabi Muhammad saja yang memberitahu kita kepada Allah, yang memberitahu kita akan Islam, mengajak kita dari minadz dzulumati ilan nur, kita tidak memberikan penghormatan berupa sholawat, bagaimana mungkin kita bisa menghormati kedua orang tua, guru-gurunya? Bersolawat saja kepada Nabi Muhammad dipermasalahkan. Seolah-olah kita bersolawat kepada Nabi, kita lupa pada diri kita. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, ini solawat adalah bentuk kita untuk memberikan penghormatan. Sama halnya ketika kita memberi penghormatan kepada kedua orang tua kita. Bentuk penghormatan dan doa itu sebenarnya jalurnya berbeda. Bentuk solawat atau penghormatan itu wajib kita lakukan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita mendoakan orang tua, yaitu di dalam Al-Quran ada bunyinya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah juga dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendoakan orang tua, seperti ini doanya. Kalau kita ingin menghormati orang tua, begini caranya. Ingin menghormati Rasulullah, begini caranya. Berdoa atau mendoakan Rasulullah, begini caranya. Semata-mata doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Dan kepada para keturunannya. Begitu. Oke, coba kita selesaikan reaction ini. Dengan mengucapkan kesempurnaannya. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Lah kamu ini loh, kamu pengikutnya itu, hei orang Indonesia. Yang mendoakan kamu untuk selamat siapa? Kok yang didoakan Nabi dan pengikutnya? Ya enak kan Habib Rizik, si Habib Lato-Lato itu semuanya. Astagfirullah. Saya mencintai seluruh habaib ya. Saya mencintai seluruh habaib apabila masih berjalan di jalan yang lurus. Apalagi sosok seperti Habib Rizik Syihab. Ini menyimpang nih, Udin ini. Kacau Udin ini. Udah. Habib Rizik adalah Habib Lato-Lato katanya. Astagfirullahaladzim. Saya memang orang yang tidak berpihak kepada manapun ya. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Tetapi siapapun orang-orangnya yang saya lihat, yang saya ketahui, apabila orang itu menyimpang, tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad dan tidak mengindahkan perjuangan Nabi Muhammad, saya juga akan menentangnya. Saya tidak akan sepakat juga dengan dia. Tetapi selama saya mengikuti Habib Rizik Syihab, selama saya mendengar tausiah ceramah dari Habib Rizik Syihab, saya belum pernah melihat penyimpangan dari beliau. Meskipun cara dakwahnya, cara menyampaikan hukum dengan cara yang berapi-api, bersemangat, serta penuh motivasi untuk perjuangan, itu adalah cara beliau untuk membangkitkan ghirah kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selama saya mendengarkan ceramah Habib Rizik Syihab itu sangat lembah lembut kepada jemaah-jemaahnya. Sangat lembut untuk menasihati jemaah-jemaahnya, sangat pengasih, sangat penyayang kepada para pengikutnya. Tetapi Habib Rizik itu sangat keras, sangat tegas apabila ada orang, misalkan dari pemerintahan, rejim, korupsi, maka Habib Rizik akan membahasnya dengan cara yang tegas juga. Ada yang menyimpang dari syariat, orang itu dari pemerintahan, Habib Rizik tegas di dalam menyikapinya. Orang melakukan penyimpangan, penyesatan, pengingkaran, dan lain sebagainya, Habib Rizik tegas, keras. Bukan berarti kepada semua orang dia keras. No, Habib Rizik penyayang, teman-teman. Kalau tidak ada orang seperti Habib Rizik Syihab, maka untuk yang membangkitkan kita semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu siapa gitu. Bahkan seorang Habib seperti Habib Novel itu menyatakan kepada umat, apabila ada yang membenci Habib Rizik Syihab, maka akan dia hapus dari hatinya. Ya meskipun sistem cara dakwahnya berbeda, Habib Novel mungkin dengan cara yang lembut dan Habib Rizik Syihab dengan cara yang tegas. Hanya perbedaan cara berdakwah, bukan berarti mereka bermusuhan. Tetapi mereka memiliki cara masing-masing untuk membangkitkan ghirah amar ma'ruf nahi mungkar kepada
jemaahnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Orang ini tidak akan pernah berhenti di dalam mengejek dan menjelekkan Islam. Karena ini sebagian dari sunatullah, ya, akan selalu ada orang yang bersimpangan dengan Islam, bahkan untuk menjatuhkan Islam. Ini semata-mata sunatullah agar kita memiliki ghirah untuk memperjuangkan, mempertahankan kehormatan Islam. Begitu. Saya Heri Pras mengucapkan salam.